Ta'ala dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim dalam suatu rangkaian kegiatan. Materi yang pertama yaitu teknik menyusun KTI yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Julia Suti MPD. Salawat serta salam tak lupa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, pengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya memandu acara pada hari ini. Yang materi pada hari ini terjadwal jam 12 sampai 13.30. Itu sesuai 1,5 jam nantinya membersamai Bapak Ibu. Nah, langsung saja untuk fokus pada kesempatan materi hari ini. Dengan segala hormat kami serahkan kepada Ibu Pemateri Wahyu Julia Suti MPD dengan materi pertama yaitu teknik menyusun karya tulis ilmiah. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya kepada Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas Bu. Jelas. Oke. Terima kasih banyak. Saya Wahyu Julia Suti dari SMK Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur, Bapak Ibu. Jadi kita bertetanggaan ini. Kalau Bapak Ibu di Kalsel, kalau saya di Kaltim ya, istilahnya menyeberang sebentar saja kita sudah bisa bertemu Bapak Ibu. Oke, kali ini saya akan sedikit memaparkan bagaimana cara membuat dan menyusun karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu. Saya coba share screen. Bapak Ibu, apakah layar saya sudah menunjukkan PowerPoint ya? Sudah Bu, sudah. Sudah ya, oke. Ya Bu, sudah Bu, oke, siap. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membicarakan bagaimana sih cara menyusun karya tulis ya Bapak Ibu, bagaimana sih kita ketika kita mau menyusun, nah itu bagaimana kita membuat judulnya, bagaimana kita mengambil datanya, bagaimana kita untuk istilahnya memproses dari data yang kita peroleh. Nah, itu kan adalah sesuatu yang mungkin akan terasa sulit Bapak Ibu, akan terasa sulit ya. Namun supaya ini tidak menjadi sulit ya Bapak Ibu, kita tanamkan pada diri kita sendiri bahwasanya membuat karya ilmiah itu sebenarnya itu menjadi solusi terhadap suatu masalah ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah masalah ya, jangan membuat kita ngedon ya Bapak Ibu, jangan membuat kita ngedon, tetapi kita buat masalah itu menjadi berkah begitu ya Bapak Ibu. Maaf saya sedikit menjauh karena di kantor jadi banyak teman-teman yang lain. Oke, di sini ya Bapak Ibu, semoga tidak terdengar ramai. Begini Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan suatu masalah ya, masalah itu baik itu masalah kita di kelas atau masalah kita di sekolah yang itu hubungannya adalah dengan
kegiatan belajar mengajar, maka kita upayakan masalah itu segera terrealisasi dengan baik dengan memberikan solusi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk solusi itu kita sebenarnya sudah terbiasa Bapak Ibu. Kita sebenarnya sudah terbiasa dengan solusi tersebut ya. Biasanya begini Bapak Ibu. Kita tidak sadar kalau kita sudah terbiasa memberikan solusi terhadap masalah itu. Misalnya begini, ketika anak-anak tidak bisa daring ya Bapak Ibu, ketika anak-anak tidak bisa daring ya, mungkin kita bisa memberikan solusi misalnya datang ke sekolah seperti itu. Ketika kita tidak bisa tatap muka, Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa tatap muka, kita memberikan pembelajaran daring. Nah, hal itu kan sebenarnya adalah solusi dari masalah yang kita Bapak Ibu berikan seperti itu ya. Sebagai contoh, kita saat ini adalah misalnya diberikan paket belajar. Nah, paket belajar ternyata misalnya kita menggunakan plafon A. Plafon A ternyata tidak bisa untuk menggunakan paket data yang sedikit. Yang bisa sedikit plafon B, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh masalah yang kita punyai dan kita memberikan sebuah solusi. Ya, namun solusi itu harus kita ukur Bapak Ibu. Apakah ini berhasil atau tidak? Nah, seperti itu. Kalau tidak berhasil, kenapa tidak berhasil? Nah, kita ulas ya, kita ulas. Nah, apakah tidak berhasil itu tidak bisa menjadi sebuah karya? Tentunya tetap bisa Bapak Ibu. Kalaupun misalnya kita memberikan, anak ini ternyata KKM-nya cuma 3, kita berikan solusi pembelajaran dengan model pembelajaran B. Nah, ternyata anak dengan model pembelajaran B tidak bisa. Nah, itu kita ulas Bapak Ibu. Kenapa di pembelajaran B anak ini tidak bisa ya? Ada apa? Ya itulah kita ulas dengan kajian-kajian teori. Nah, hal itu itulah dinamakan dengan karya ilmiah, kajian-kajian teori yang memang teori itu sudah diketahui sumbernya, ya sudah diketahui, misalnya diketahui masyarakat pendidikan secara luas ya, misalnya tentang teori behavior, teori Piaget, teori mengenai bahwasanya anak yang miskonsepsi itu bisa kita istilahnya kita gempur tetapi jangan sampai kita membuat gempuran itu keras sehingga dia itu tidak bisa kita urai miskonsepsinya seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh sebuah karya. Jadi kita punya pandangan bahwasanya masalah itu adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu. Masalah yang penting, kemudian kita ulas menggunakan teori-teori yang sudah ada. Nah, kemudian dari situ kita bisa menuliskannya menjadi sebuah karya tulis ya. Sebagaimana pengertian dari karya ilmiah di sini ya Bapak Ibu. Karya ilmiah ya merupakan karya tulis. Maaf Bapak Ibu, banyak Ibu. Begini Bapak Ibu, tadi saya sudah memaparkan bahwasanya masalah itu menjadi sangat penting ya Bapak Ibu. Masalah itu menjadi sangat penting ketika kita mau membuat sebuah karya. Nah, ketika kita membuat sebuah karya, masalah itu sangat-sangat penting. Nah,
masalah itu yang kemudian kita cari solusinya dengan menggunakan teori-teori yang ada, dengan menggunakan metodologi yang ada. Nah, kemudian keluar hasil dan kita susun. Nah, itulah adalah sebuah karya ilmiah. Dari sini kita dapat menarik sebuah simpulan bahwasanya karya ilmiah itu adalah karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah. Jadi, pembahasan secara ilmiah. Misalnya, ada anak yang kesulitan belajar. Kita kasih dengan model pembelajaran ECIR untuk membuat anak itu keluar dari kesulitan belajarnya. Nah, itu kita bahas. Seperti itu. Kemudian memberikan sesuatu hal secara logis dan sistematis. Nah, secara logis. Secara logisnya ini dapat dari mana? Secara logisnya kita dapat ketika kita mendapatkan data, Bapak Ibu. Kita mendapatkan data di mana data itu kita ambil dengan prosedur atau metodologi yang sudah ada, ya Bapak Ibu. Kita ingat metodologi penelitian ya. Kita menggunakan metodologi itu, keluarlah data yang logis. Nah, kemudian kita susun secara sistematis. Sistematis itu bagaimana? Yang pertama, tentunya kita uraikan masalahnya ada di bab 1, pendahuluan. Kemudian kita uraikan rumusan masalahnya. Nah, kemudian kita paparkan teori-teori yang nanti akan mendukung jawaban dari rumusan masalah yang kita buat. Nah, kemudian kita buat metodologinya. Nah, kemudian kita paparkan hasilnya. Kita bahas, baru kita ambil kesimpulan. Itulah namanya sistematis. Kalau tidak sistematis, ya nanti yang membaca sulit ya Bapak Ibu. Yang membaca sulit itu maunya kemana gitu kan. Kalau dibolak-balik kan menjadi kita sulit untuk memahami. Terus, nah karya tulis biasanya ditulis untuk mencari jawaban. Benar Bapak Ibu. Sesuatu karya itu pasti untuk mencari jawaban yang ada. Nah, contoh begini Bapak Ibu. Ya, anak kesulitan belajar, ya, bukan anak, beda lagi. Misalnya anak ketika belajar sains, IPA, matematika, itu Bapak Ibu, anak SMP kita kasih dengan inquiry terbuka, ya Bapak Ibu. Nah ternyata dengan inquiry terbuka itu tidak bisa. Nah itu malah KKM-nya jelek. Nah seperti itu, KKM-nya tidak bagus. Ya mungkin sekelas hanya lulus 3 aja yang mungkin KKM. Nah itu gitu. Kita cari jawabannya. Kenapa anak tidak bisa menggunakan inquiry terbuka? Giliran kita menggunakan inquiry terbimbing, anak ini bisa. Misalnya yang lulus KKM bisa mencapai 85%, seperti itu. Nah, itu kita cari jawabannya. Kenapa sih? Nah, kita cross-check-kan dengan teori yang ada. Oh, ternyata misalnya anak SMP itu tahap pemikirannya itu belum sampai untuk sesuai dengan yang dikehendaki di inquiry terbuka. Dia itu perlu pembimbingan, makanya di inquiry terbimbing seperti itu. Jadi memberikan jawaban ya. Jadi karya tulis itu Bapak Ibu pembahasannya ilmiah. Kemudian datanya logis, disusun sistematis, dan memberikan jawaban. Akan lanjut Bapak Ibu, kalau kita membuat karya tulis ternyata tidak memberikan jawaban. Apa gunanya kita menulis rumusan masalah kalau jawabannya tidak ada? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi clue dari karya ilmiah adalah seperti itu. Nah, di sini pengertiannya. Tadi saya sudah ungkapkan bahasanya menyelesaikan masalahnya. Tapi masalahnya ini adalah masalah kita di kelas, masalah kita di sekolah ya. Maksudnya masalah KBM, kegiatan belajar mengajar ya, bukan masalah keuangan. Beda lagi ya Bapak ya. Kalau masalah keuangan tempatnya bukan di ranah kita, yaitu di ranahnya ekonomi ya, seperti itu. Jadi ranah kita sebagai guru tentunya masalah di kegiatan belajar mengajar. Nah,
Sebenarnya masalah itu apa sih? Ya, masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, Bapak Ibu. Contoh, harapannya pada saat ini kita itu adalah bisa tatap muka. Itu harapan kita, mengajar tatap muka. Nggak taunya ada corona, akhirnya mengajar dengan tatap maya, ya daring. Nah itu kan adalah sebuah masalah. Tetapi masalah itu kita cari solusinya, kita menemukan jawabannya, yaitu dengan menggunakan pembelajaran daring. Nah, daringnya apa? Macam-macam Bapak Ibu ya. Daringnya bisa menggunakan Microsoft, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan Edmodo, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, syarat penelitian adalah masalahnya adalah masalah yang penting. Masalah yang penting bagi guru tentunya adalah masalah tentang kegiatan belajar mengajar. Terus yang tidak penting itu apa? Gitu. Yang tidak penting itu misalnya ya masalah yang bukan belajar mengajar. Contohnya ketika kita masuk ruangan, kenapa sih timbul bau ini, tapi ketika kita sudah salam ternyata baunya sudah tidak ada. Nah, itu kan ada sesuatu masalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan belajar mengajar kita. Jadi biarlah itu akan menjadi urusan orang lain ya, urusan makhluk lain dan sebagainya. Kemudian tidak melanggar etika. Nah, Bapak Ibu, tidak melanggar etika. Ini yang penting Bapak Ibu. Ya, mungkin ya, semoga saja tidak. Ketika kita, Bapak Ibu, ngajain skripsi dan sebagainya, karena misalnya takut dengan dosennya, kemudian datanya ternyata cuma 69, tidak mencapai 75, seperti itu. Nah, kita upayakan supaya menjadi 75, istilahnya memanipulasi data, seperti itu. Itu namanya tidak jujur, Bapak Ibu ya, tidak jujur. Harusnya kita jujur saja, memang kenyataannya seperti ini. Nah, terus nanti tidak bisa diterima gitu. Ya, kita kan bisa mengulasnya. Kenapa? Dengan misalnya tadi dengan pembelajaran inquiry terbuka tidak bisa gitu ya. Nah, ternyata tahap pemikirannya tidak sampai seperti itu. Kenapa dengan pembelajaran? Misalnya kita mempunyai sebuah aplikasi pembelajaran. Nah, kan ada anak yang memang cepat dia menguasai IT, ada juga yang tidak. Yang namanya juga kecepatan belajar masing-masing anak itu berbeda-beda. Kita tidak bisa mengajak semua anak satu kelas itu langsung lulus semua. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi kita harus jujur. Harus jujur dengan data yang ada. Jujur dengan metodologinya. Jadi kalau metodologinya kita menggunakan eksperimen, misalnya eksperimen itu harus ada eksperimen murni ya, misalnya harus ada kontrol, ya memang harus ada kontrolnya, jangan sampai kita mengada-ada seperti itu. Nah, kemudian tidak melanggar privasi, Bapak Ibu. Misalnya kita maaf saja, misalnya tadi merupakan masalah yang tidak penting, misalnya pengaruh pengaruh kegemukan anak terhadap prestasi ya, itu kan istilahnya istilahnya body shaming ya, apa artinya kita melanggar privasi orang ya. Nah, bagaimana nanti kan kasihan ketika kita kategorikan siswa yang gemuk itu adalah ini ya, seperti itu. Nah, itu melanggar privasi ya Bapak Ibu. Nah, jadi istilahnya kita harus berizin kalau misalnya kita mengambil data, mengambil foto dan sebagainya ya, kita harus berizin ya. Karena apa? Karena karya kita kan pasti dipublikasikan. Oh, enggak saya publikasikan. Saya cuma buat karya tulis saya saja biar nilainya 4 untuk lah kalau nilai 4 itu kan kita presentasi di depan MGMP. Nah, itu kan publikasi. Sama aja ya Bapak Ibu, tetap dipublikasikan. Meskipun di sini tidak dipublikasikan di buku di mana, tapi kan tetap dipublikasikan ketika kita presentasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi juga menyinggung tidak boleh melakukan penipuan. Nah, penipuan itulah contohnya tadi mengotak-ngatik data. Datanya ini dikirim ke sini. Seperti itu ya. Itu tidak diperkenankan, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini masalah
Jadi tadi ya Bapak Ibu, masalah itu suatu pernyataan yang mempersoalkan keberadaan satu variabel. Misalnya tadi keberadaan ketidakketuntasan. Nah, itu mempersoalkan suatu variabel. Kemudian mempersoalkan hubungan antara variabel dengan suatu fenomena. Ya, misalnya hubungan kesulitan belajar ya dengan misalnya apa ya kondisi anak belajar di rumah. Nah, itu ada sebuah fenomena. Nah, itu bisa juga seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi syarat masalah itu adalah dapat diukur ya, dapat diukur. Kemudian dapat diukur itu tentunya kan ada sesuatu misalnya hasil belajar dapat diukur ya. Kemudian misalnya kita menggunakan mungkin Bapak Ibu guru BKPP itu mempunyai ukuran untuk psikologi anak gitu ya, itu bisa diukur. Kemudian selain itu, selain dapat diukur adalah dapat dilaksanakan. Nah, dapat dilaksanakan ini contohnya Bapak Ibu, kalau kita guru penelitiannya ya tentang KBM. Jangan kita penelitian tentang yang lain, kita nanti susah melaksanakan. Ya, contohnya misalnya saya guru, tapi meneliti tentang misalnya jembatan di mana ya, di Sungai Mahakam ya, jembatan di Sungai Mahakam kelengkungannya harus sekian, nilainya sekian. Nah, itu susah saya untuk melaksanakan. Nah, kecuali kalau itu dimasukkan misalnya dalam pembelajaran fisika gitu ya, silakan saja. Tapi kalau kita langsung seperti itu, nah itu susah. Termasuk tadi dalam keadaan kita misalnya ekonomi ya, kita membahas tentang bukan ranah kita ya, susah melaksanakan misalnya kenapa ini penelitian pengaruh harga Lombok yang mahal ya, terhadap itu kan ada sesuatu yang sulit ya Bapak Ibu supaya kita lakukan karena kita tidak ada ranah untuk ke situ. Ya, kecuali nanti soal matematika lah silahkan. Kemudian menarik. Nah, Bapak Ibu. Kalau karya itu menarik ya Bapak Ibu, karya-karya itu menarik. Nah, itu Bapak Ibu bisa terjaga moodnya, ya terjaga moodnya. Karena gini Bapak Ibu, kalau karya kita tuh tidak menarik, kita paham lah. Misalnya pada saat sebulan pertama melakukan PTK, semangat nih, semangat. Terus ternyata tidak menarik tuh di tengah jalan tuh, akhirnya kita berhenti. Nah, kalau tidak menarik itulah akibatnya jadi mood kita itu jadi hilang. Istilahnya kalau tadi itu sudah start up gitu, sudah berkobar-kobar lah semangatnya, enggak taunya tidak menarik terus bete ya, kita bete akhirnya ngedon. Akhirnya sudah ditinggal, enggak jadi menteri lagi. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah untuk meningkatkan semangat kita, juga untuk meningkatkan orang mau membaca dari karya kita. Kalau karya kita tidak menarik, orang tidak akan baca, Bapak Ibu. Ketika karya kita tidak menarik, ketika kita presentasi di depan kita teman-teman MGMP tidur semua karena kita tidak menarik seperti itu penelitian kita. Tapi kalau menarik kan istilahnya orang tertarik, kita juga terjaga moodnya, siswa juga senang seperti itu. Nah, kemudian bermanfaat ya pastilah Bapak Ibu kalau kita meneliti kan memang harus ada manfaatnya. Ya, tadi contoh ketika anak SMP dikasih inkuরি terbuka, ya manfaatnya ya. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya supaya kita menggunakan bukan inkuরি terbuka, kita menggunakannya inkuরি terbimbing, terkecuali untuk anak-anak yang mempunyai keunikan ya, keunikan misalnya dia kecerdasannya luar biasa. Oke lah kita ajak ke situ. Berarti tahap pemikirannya sudah nyampai. Nah, ini hal yang baru itu begini Bapak Ibu. Ya. Penelitian memang kita penelitian itu tadi kan menarik. Ketika kita presentasikan di MGMP menarik tuh. Nah, itu sudah dapat nilai 4 tuh. Ya kan Bapak Ibu? Nilai 4. Nah, kemudian kita jurnalkan.
jurnalkan. Kalau jurnal nasional 3, kalau jurnal provinsi 2. Kalau jurnal provinsi aja lah, ya 2. Udah dapat 6. Ya, 4 tambah 2, 6. Nah, terus aku bukukanlah, bukukan, tambah buku kan, buku 3, ISBN kan 3. Jadilah 9. Udah 9 angka kredit dalam satu masalah. Dalam satu masalah yang menarik ya. Menarik hanya kita mood, selesaikan masalah itu, kita selesaikan karya kita, kemudian bermanfaat, orang juga tertarik, itu sudah dapat 9. Nah, apalagi kalau yang kita angkat, Bapak Ibu, ada sesuatu yang hal baru. Ini hal yang baru. Memang kenapa sih dengan hal baru? Bapak Ibu, kalau kita teliti yang hal yang baru, saya bisik-bisik ya. Nanti kalau kita teliti yang hal yang baru, Bapak Ibu, kita bisa ikutkan di lomba, Bapak Ibu. Nah, entah itu lomba kota, melalui PGRI, melalui IGI, entah itu lomba provinsi, ya mungkin Dinas Pendidikan Provinsi, entah itu nasional, kementerian, ya. Nah, itu istilahnya kita akan mendapatkan pertama ya Bapak Ibu. Kalau dulu zaman sebelum corona ya Bapak Ibu, akan ada tiket jalan-jalan. Tiket jalan-jalan gratis tuh biasanya kalau kita tuh naik pesawat itu yang yang street gitu kan, kita tidak boleh merek ya Bapak Ibu, tapi kalau kita dinas kan misalnya menjadi pesawat yang bagus seperti itu. Nah, itu kan ada hal yang baru, kita hanya dapatlah kesempatan untuk jalan-jalan. Nah, kemudian di situ kita juga diberikan tempat menginap yang bagus ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita biasanya kan cari yang harga ekonomi ya kan, beda. Jadi hal yang baru itu ternyata memberikan manfaat ya. Ketika kita kirimkan di lomba, kita menjadi finalis. Nah, ternyata kita mempunyai kesempatan untuk jelong-jelong ya Bapak Ibu, jelong-jelong jalan-jalan ke luar Kalimantan seperti itu ya Bapak Ibu ya, keluar kota ya, itu kan ada sesuatu yang nikmatnya bertumpuk-tumpuk ya Bapak Ibu. Tadi sudah angka kreditnya 9, masih dapat jatah jalan-jalan, ternyata pas lomba kok ya menang gitu lah. Alhamdulillah banget ya Bapak Ibu. Nah, pas lomba menang ternyata hadiahnya laptop. Laptopnya bagus, bisa bikin karya lagi. Nah, subhanallah Bapak Ibu ya kan, jadi kan istilahnya dari suatu masalah ternyata membawa nikmat Bapak Ibu. Masalah di kelas yang kita unggah menjadi sebuah karya, hanya menjadi berkah buat kita. Jadi masalah menjadi berkah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terus nih Bapak Ibu, setelah kita tadi punya masalah ya, kita cari solusinya, kita teliti ya Bapak Ibu dengan cross check di teori belajarnya, baru kemudian kita bahas, Bapak Ibu kita bahas di situ, kita simpulkan ya akan menjadi sebuah karya. Nah, karya itu tadi kan syaratnya Bapak Ibu harus sistematis supaya yang baca ndak pusing ya. Kalau film lah oke lah, flashback di akhir cerita begini baru kemudian di awal gitu. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu kalau film seperti itu. Nah, tapi kalau untuk karya nggak bisa Bapak Ibu tahu rumusan masalah ini tadi itu ngapain kok tahu rumusan masalah seperti itu. Nah, kalau ini harus berurut ya Bapak Ibu. Yang pertama itu judul. Pasti ya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti pada saat kita membuat karya itu harus judul duluan. Enggak ya Bapak Ibu. Terkadang judul itu akan berubah di tengah jalan pada saat kita melakukan proses ya. Seperti itu. Contohnya saya membuat judul mengenai absorpsi logam berat. Ternyata di absorpsi di jamur yang saya buat itu ada namanya bioremediasi ketika saya membaca. Nah, jadi kayaknya kan ya Bu, iya Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Oke. Nah, kemudian judulnya bisa berubah. Jadi untuk judul nanti saja Bapak Ibu. Ketika kita sudah membahas, baru kita membuat judul yang fix-nya itu boleh ya Bapak Ibu. Tapi tetap penaruhan letaknya tetap ada di depan. Nah, kemudian penulis tentunya ada peneliti sendiri, yaitu kita sendiri Bapak Ibu. Namun ini ada afiliasi. Afiliasi itu seandainya kita nulisnya bareng, ya kita tulis berdua. Seandainya kita pada saat skripsi atau tesis nulisnya bersama dengan dosen, ya kita tulis juga seperti itu. Nah, untuk abstrak, nah Bapak Ibu, abstrak. Nah, abstrak itu adalah gini Bapak Ibu, kuncinya orang membaca itu biasanya orang membaca abstrak. Abstrak dulu yang dibaca. Nah,
abstrak dibahasa. Nah, kita baca, oh ternyata masuknya tip ini. Oh, dia menggunakan metode ini. Oh, begini hasilnya. Terus kan ada kata kunci tuh. Oh, ya. Dari kita membaca satu lembar itu kita bisa berbunyi. Oh, nah kalau kita, kan berarti paham. Seperti itu ya. Makanya abstrak harus kita tulis di depan. Sebagai jembatan untuk nanti mengungkapkan cerita dari karya kita adalah ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah abstrak kita masuk pendahuluan Bapak Ibu. Di sini ya Bapak Ibu, saya kasih bocoran. Kalau di pendahuluan Bapak Ibu, tulis dengan gaya bahasa kita sendiri Bapak Ibu. Kenapa begitu? Begini Bapak Ibu. Ya, kalau kita menulisnya sambil baca tulisan orang, ya pasti gaya orang tersebut yang akan tertuang dalam tulisan kita. Ya, makanya kita tulis dengan kita sendiri. Karena kalau untuk pembahasan kan kita sudah literasi sendiri ya Bapak Ibu. Kita ada masalah ini. Masalah ini nih misalnya ya masalah tentang metode misalnya tentang daring ya, pembelajaran daring menggunakan Google ya, misalnya Google. Ternyata masalahnya di sini nih, masalahnya Google itu misalnya tidak bisa kita ada misalnya kelemahan tertentu. Nah, kita teliti. Nah, kan kita kan akan sudah membaca dari teori yang sudah ada. Nah, kita ulas tuh di pendahuluan yang sesuai dengan gaya pemikiran kita tulis ya. Masalahnya begini, kita tulis. Nah, baru kemudian ada teori yang mendukung ini, ada teori yang memberikan solusi terhadap masalah ini sehingga kita mengambil ide ini. Nah, itu ada di pendahuluan, harus kita tulis sendiri. Jangan sampai membaca tulisan orang yang kemudian kita tulis di situ, maka tulisan orang yang akan di situ. Jatuhnya kita kena plagiat Bapak Ibu. Untuk itu hati-hati ya Bapak Ibu. Untuk pendahuluan kita tulis saja sendiri. Nah, baru untuk kajian pustaka kita bisa melihat dari tulisan orang lain lah. Iyalah, karena kajian pustaka kan teori-teori yang sudah ada ya Bapak Ibu. Kita tuliskan di situ siapa, buku apa, halaman berapa kalau kita mengutip seperti itu. Nah, kemudian setelah kajian pustaka, metodologi atau metode. Nah, di situ kita paparkan ya, kita mengolahnya data itu dengan misalnya eksperimen kah, dengan R&D kah, dengan PTK kah. Nah, itu ada di metode. Nah, kemudian di metode inilah yang kemudian kita susun, ya kita buat untuk menganalisa data, untuk mengambil data ya, ambil data, kita analisa, dapatlah hasil. Nah, dari hasil kita bahas ya Bapak Ibu, kita bahas, jadilah sebuah simpulan. Nah, simpulan tadi adalah menjawab dari rumusan masalah yang ada di pendahuluan. Ya, kita simpulkan, oh ternyata demikian ya. Nah, untuk daftar pustaka, kita harus tulis ya Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita mencari keren, daftar pustaka kita tulis banyak-banyak, enggak tahu yang enggak ada di situ, enggak ada, kita tulis di situ lah. Ini dapat dari mana? Ya, justru pernah tuh saya dengar cerita dari penilai, lah orang dia lo ketahuan sekali daftar pusakanya itu ngawur, makanya ngawur gitu. Nah, seperti itu. Betul juga kita daftar pusakanya lo ngambil blognya orang. Ya, tidak bisa ya Bapak Ibu. Daftar pustaka kita harus ngambil buku, ambil jurnal seperti itu. Ya, tidak bisa kita mengambil blognya orang. Nah, judul Bapak Ibu. Kalau judul ya Bapak Ibu, kalau judul kita itu harus mencerminkan isi ya, mencerminkan isi. Misalnya tadi kalau isinya PTK, adalah kita akan menyebutkan kelas ya, kelas mapel seperti itu. Itu ketahuan sekali kalau yang meneliti itu adalah guru ya, seperti itu Bapak Ibu. Terus tidak terlalu panjang. Nih, Bapak Ibu. Tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek ya. 5 sampai 15 kata
Ya, 5 sampai jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu. Kalau panjang-panjang ini judul atau paragraf sih ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian 5 itu minimal ya Bapak Ibu. Jangan misalnya judul karya tulis ternyata cuma 2 kata, misalnya layar terkembang. Layar terkembang itu kan adalah sebuah novel ya Bapak Ibu, novel pada zamannya ya, pada zaman kita dahulu ya, seperti itu. Akan berbeda dengan karya tulis, seperti itu. Kemudian penempatan judulnya di tengah ya, di tengah itu di center ya Bapak Ibu, di center, dan biasanya akan menggunakan huruf yang lebih besar dari huruf yang di bawah ya. Contoh misalnya kalau di bawah kita gunakan Times New Roman 12 seperti itu. Nah, kalau di atas kita gunakan Times New Roman 14 seperti itu ya Bapak Ibu. Sementara ya Bapak Ibu saya tak mengambil cas. Halo Bapak Ibu. Halo. 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 Oh ya, kedengaran. Halo, nggih, halo. Kedengaran. Tempat. Terima kasih. Nah, ini tadi tentang judul ya, Bapak Ibu, tentang judul. Kita menulisnya jangan panjang dan jangan pendek karena ada aturan bakunya 5 sampai dengan 15 kata. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh ketika saya menulis jurnal online Bapak Ibu, jurnal online, tapi juga ada cetaknya juga ketika saya tesis ya Bapak Ibu. Silakan aja nanti kalau Bapak Ibu mau menulis tuh Wahyu Julia Stuti Ecir ya, gitu nanti akan tampak-tampak jurnal-jurnal saya ya di dunia maya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat judulnya adalah reduksi miskonsepsi siswa pada konsep reaksi redoks melalui model Ecir. Ya, reduksi miskonsepsi adalah mengurangi miskonsepsi siswa, Bapak Ibu ya. Mengurangi miskonsepsi siswa pada konsep reaksi redoks. Nah, untuk pada konsep reaksi redoks itu adalah nama mata pelajaran kita ya Bapak Ibu, nama mata pelajaran kita melalui model Ecir. Model Ecir itu adalah model pembelajaran yang kita gunakan ya. Di sini tidak terlalu panjang, tapi juga tidak pendek. Coba kita hitung ya Bapak Ibu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kata. Nah, 10 kata itu Bapak Ibu jadikan masuk di kriteria tadi ya, 5 sampai 15. Nah, kemudian saya afiliasi dengan dosen pembimbing saya seperti itu. Nah, ini saya tuliskan. Nah, ini adalah juga contoh penulisan abstrak ya Bapak Ibu. Nah, abstrak tergantung dari permintaan jurnal sih. Kalau kita menulis jurnal, Bapak Ibu tergantung permintaan jurnal. Nah, biasanya ada kriteria tertentu. Nah, ini saya abstraknya ada Inggris dan ada Indonesia. Dan yang penting Bapak Ibu yang sama, aturan sama, yaitu gelar itu tidak perlu ditulis ya Bapak Ibu. Gelar tidak usah ditulis dimanapun berada. Kalau kita sesuai dengan definisi dari karya tulis tadi, kita memberikan jawaban. Jawaban dari mengapa, jawaban dari bagaimana, ya, jawaban dari apa. Nah, itulah makanya karya itu pasti akan memberikan jawaban. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk kata kunci ya, untuk kata kunci kita memang Bapak Ibu harus menunjukkan atau kata bantu untuk memudahkan pencarian. Misalnya begini, pembaca kan kadang kayak kayak saya yang mencari misalnya
media McConaughey, ya, media McConaughey. Pasti saya akan mencari McConaughey. Nah, McConaughey pasti itu nanti akan keluar di kata kunci. Kata kunci itulah kita yang akan membantu kita ketika kita search di internet seperti itu. Nah, kata kunci itu ya Bapak Ibu juga ada aturannya. Ada aturannya ya. Umumnya sih 5 ya, maksimal adalah 5 kata. Maksudnya 5 kata dan biasanya ada di bagian judul kita. Coba kita flashback ya. Kata kunci di sini tampak enggak? Oh, ternyata kata kunci di sini tidak nampak. Oh, ini ada kata kunci di sini. Kata kunci, nah, di sini ada miskonsepsi, ada redok, ada inquiry. Ya. Itu adalah ada bagian dari judul ini karya-karya saya yang lain ya Bapak Ibu yang tadi saya contohkan. Nah, ini setelah kita menuliskan karya, kita tuliskan situ kan pendahuluan Bapak Ibu. Jadi latar belakang masalah, ya latar belakang masalah tentunya adalah masalah yang ada di KBM yang kita hadapi sendiri, yang kita mencari solusinya, yang kemudian yang kita tulis dengan gaya bahasa kita. Jangan sampai kita mencari atau melihat gini Bapak Ibu. Ketika kita lihat nih, ya, lihat itu kita nulis di laptop, ya lagi, nulis lagi. Itu saya yakin dan percaya pasti Bapak Ibu gaya bahasanya akan rancu. Itu tidak mencerminkan gaya bahasanya Bapak Ibu sendiri. Itu sayang ya Bapak Ibu, sayang sekali karena kita punya gaya masing-masing ya Bapak Ibu. Sebagai contoh, ya kita misalnya tidak melihat muka wajah seseorang, tetapi kita melihat gaya berjalannya, jangankan itu gaya naik motornya, yaitu bahkan gaya ketika menyetir mobil, maksudnya jalannya mobil itu laju, pelan, nah itu kita bisa melihat, oh ya seperti itu kita sudah mengenal, kita sudah punya gaya sendiri. Itu mungkin bagi ibu punya gaya kerudung ya, gaya kerudung, pemakaian kerudungnya itu modelnya seperti ini, nah, kemudian gaya pakaiannya itu seperti ini, kita pasti punya gaya sendiri ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengambil gaya orang lain yang kemudian kita terapkan pada diri kita. Contohnya gaya kita guru ya, gaya kita guru adalah ya rok ya, kadang celana, tapi kemudian kita blusnya itu panjang. Nah kemudian kita tiba-tiba mau meniru gaya artis, nah, pasti akan jatuhnya kacau balau ya Bapak Ibu, nggak cocok. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah tentunya adalah dari apa yang kita jelaskan tadi di pendahuluan tadi kita bercerita ya, contohnya begini tadi. Di pendahuluannya kita ada suatu masalah bahwasanya ya kita kan wajib mengeksplorasi anak supaya pikirannya itu berpikirnya tuh sendiri, tergerak ya, kemudian dengan istilahnya dengan pemikiran tingkat tinggi ya. Kemudian kita kasih pembelajaran tuh dengan metode atau model inquiry terbuka pada anak SMP gitu ya. Nah, kita berbicara seperti itu. Nah, nyatanya Badala, ternyata kok malah tidak berhasil. Bilangnya metode inquiry terbuka itu mengeksplorasi, nyatanya tidak berhasil. Ada apa tidak berhasilnya itu? Ya kita tulis ya, kita tulis ya. Kita tulis di rumusan masalah. Kemudian tujuannya kita tuliskan ya Bapak Ibu. Kita tujuannya kita tuliskan begini, misalnya tujuannya itu adalah untuk mencari model pembelajaran yang pas ya. Kita tuliskan misalnya memberikan solusi tentang misalnya model pembelajaran yang cocok untuk mapel ini ya. Seperti itu. Itu adalah tujuan. Nah, sekarang nih latar belakang masalah Bapak Ibu. Kita punya cara menuliskannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Terkadang ya Bapak Ibu. Dua Bapak Ibu, tetapi biasanya untuk eksperimen ya Bapak Ibu, untuk eksperimen bukan untuk yang lain
Ya, untuk hipotesis boleh kita tuliskan, boleh juga tidak ya Bapak Ibu. Kalau untuk PTK kan tidak ada, kita tidak menuliskan hipotesis. Nah, sekarang setelah kita menuliskan kajian teori di bab 2, kita tulis metode penelitian di bab 3. Nah, metode penelitian ini sebagai acuan kita mengambil data, acuan kita mengolah data. Ya Bapak Ibu. Ya, makanya di sini ya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ya, cara ilmiah kok bisa dikatakan ilmiah? Iya, karena kita mengambilnya secara rasional ya Bapak Ibu. Kita mengambilnya secara sistematis ya. Sistematis gimana? Ada pretest, ada post-test. Seperti itu ya, bisa contoh ya. Ada misalnya kalau di PTK, kita ngambilnya di PTK ada misal nilai dari siklus 1 dibandingkan dengan nilai dari siklus 2 dibandingkan dengan nilai siklus 3. Ya, kemudian kalau kita ada RND sebelumnya ada masalah, kita kasih dengan media ini, kita ukur, ternyata setelah kita kasih media ini berhasil. Nah, itu kan rasional Bapak Ibu. Empiris dan juga sistematis. Oke. Nah, jenis-jenis metode penelitian Bapak Ibu. Di sini ya, ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian pengembangan. Biasanya Bapak Ibu, kita jatuhnya di penelitian terapan dan penelitian pengembangan. Kalau penelitian dasar itu adalah untuk mengembangkan teori, Bapak Ibu, mengembangkan teori, di mana kita itu tidak memperhatikan kegunaan langsung yang bersifat praktis. Teori pembelajaran itu biasanya memang dilakukan oleh profesor seperti itu ya, teori behavior ya, itu kan profesor yang itu, jadi bukan ranah kita, makanya biasanya bukan di penelitian dasar karena sangat panjang kali lebar ya untuk penelitian dasar. Kalau untuk penelitian terapan berarti kita menerapkan misalnya model pembelajaran ini, model pembelajaran inklusif kita terapkan di pembelajaran A, model PBL kita terapkan di pembelajaran B, model misalnya CTL kita terapkan di pembelajaran C dan seterusnya. Itu kan penelitian terapan ya Bapak Ibu. Bisa juga penelitian pengembangan itu biasanya Bapak Ibu untuk media. Misalnya kita membuat media yang tidak pernah ada di dunia, kita buat ya. kita buat kemudian kita terapkan, ternyata berhasil ya, jadilah itu adalah penelitian pengembangan seperti itu. Nah Bapak Ibu ya, secara tingkat kealamiahan, metode itu ada yang eksperimen, ada yang survei. Kalau yang eksperimen berarti kita datanya data primer, data yang kita peroleh sendiri. Ya, kalau yang yang survei kita bisa minta pendapat dari orang lain, menggunakan kuesioner, wawancara dan sebagainya. Nah, kemudian metode penelitian ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif, Bapak Ibu, kuantitatif itu seperti kita yang gunakan tuh ya, itu adalah kuantitatif ya, dengan misalnya pada saat kita menggunakan eksperimen, kita punya hipotesis ya, kita menguji hipotesis kita menggunakan data kuantitatif. Tetapi ada juga yang kualitatif. Kualitatif itu biasanya cenderung sedikit lama dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif kita akan mendapatkan angka-angka. Kalau kualitatif kita akan mendapatkan data ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini setelah kita tadi menuliskan metodenya, kita apa ya? Misalnya kita metodenya tadi PTK. Oke, Bapak Ibu, kalau PTK kita hanya bisa menuliskannya pada saat kita tatap muka, Bapak Ibu. Kalau tatap muka tidak bisa kita lakukan PTK. Kenapa begitu? Lah, orang kita tidak ada di dalam kelas. Kita adanya di kelas yang lain, masih di kelas maya. Kita tidak ada di kelas kita secara nyata. Makanya PTK itu tidak bisa digunakan pada saat kita daring, Bapak Ibu. Terus apa dong? Ya, terus apa dong? Kita terus berpraktis, bisa, Bapak Ibu ya. Kita tulis eksperimen, bisa. Kita pakai RND, bisa. Bisanya apa? Jadi perspektif, sebenarnya pengalaman. Pengalaman saya misalnya menggunakan
Edmodo, misalnya menggunakan Microsoft. Berarti menggunakan Microsoft dengan metode misalnya dengan media pembelajaran kita buat slide. Ternyata menarik ya. Nah, itu bisa diambil. Itu misalnya best practice. Bisa juga dengan penelitian, misalnya penelitian menggunakan, kita bandingkan tuh dengan slide yang kita punya dengan media video. Nah, itu bagus mana? Nah, silakan ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, data itu, hasil itu kita tuliskan di bab 4 itu berupa tabel atau grafik ya Bapak Ibu. Berupa tabel atau grafik. Ya, kalau data mentahnya kita tulis di lampiran, karena kalau data mentah kita taruh di situ malah yang membaca bingung Bapak Ibu. Kalau kita kasih grafik atau kita kasih tabel, tentunya yang membaca akan lebih tahu ya, lebih paham seperti itu. Nah, kemudian analisa tentunya kita menganalisa dari data yang ada, kita proseskan dengan teori. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada juga kalau gambar Bapak Ibu kita tulis di bawah gambar, judul gambar. Kalau tabel kita tulis di atasnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk pembahasan, oke, kita cross check ke teori yang ada, tapi tulislah dengan gaya bahasa kita masing-masing ya Bapak Ibu. Pokoknya kita harus menulis dengan gaya bahasa kita supaya kita tidak terhitung sebagai plagiat. Kalau kita nulis bahasa orang, ngambil dari bahasa orang kita bahas, nah ngapain orang penelitiannya kita sendiri yang buat, ya, datanya kita sendiri yang ambil, kita loh pelaku utama kok ngambil pembahasannya di tempat orang, itu tidak bisa ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kalau kesimpulan, simpulan Bapak Ibu, simpulan itu tentunya merujuk pada rumusan masalah yang ada, ya Bapak Ibu. Rumusan masalah yang ada, kita ambil jawabannya, kita tulis di situ. Jadi tulisannya poin-poin seperti kita nulisnya di rumusan masalah, ya, bukan abstrak ya, bukan abstrak kita ngambil ringkasan itu, bukan ya, bukan seperti itu. Ya, jadi kemudian setelah kita tulis itu biasanya ada saran ya Bapak Ibu, ada saran, kesimpulan, saran. Nah, kalau saran biasanya gini Bapak Ibu. Saran itu kita tulis ketika kita menemukan sesuatu pada saat kita proses. Nah, itu misalnya saran, oh ternyata dengan metode inquiry terbuka itu tidak cocok untuk anak usia sekarang. Saran kita lakukan pada usia yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu adalah contoh sebuah saran. Nah, setelah itu semua selesai, kita jadikan dalam sebuah karya, di mana di halaman judul, abstrak, daftar isi, nah, itu dalam bentuk huruf I ya Bapak Ibu. I2, kayak I3 gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang dari pendahuluan sampai lampiran baru kita tulis halamannya ya, seperti itu. Itu ada caranya Bapak Ibu, di internet lebih banyak ya caranya. Nah, setelah kita tuliskan kesimpulan, kita tulis daftar pustaka. Daftar pustaka kita ngambil di buku atau jurnal ya Bapak Ibu, jangan mengambil di blog ya. Jangan menuliskan daftar pustaka yang di atasnya ternyata tidak ada. Jangan pula tidak menuliskan daftar pustaka ternyata kita di atasnya bisa di bab 2. Ada kita tuliskan di situ misalnya bukunya Prof. Sugiono, kita tuliskan di situ, nah tahunya kita tidak menuliskan di daftar pustaka. Ya Bapak Ibu, kita harus menuliskan apa yang ada, kita tuliskan di situ, penulisnya siapa saja. Jangan sampai kita tidak menuliskan yang kita tulis, dan jangan juga kita menuliskan yang ternyata tidak ada, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk saya sudah selesai, Bapak Ibu. Tadi karya sudah jadi, dan sekarang nanti ya, sehabis ini Bapak Ibu mungkin materinya adalah cara mengubah karya tadi ya menjadi sebuah buku. Karena kalau untuk karya Bapak Ibu, untuk karya tadi nilai angka kreditnya 4 ya Bapak Ibu, angka kreditnya 4.
Nah, untuk kalian ke kredit yang 4, masukkan jurnal-jurnal provinsi 2, 4 tambah 2, 6. Ya, 4 tambah 2, 6. Setelah itu kita masukkan jurnal, kita masukkan buku, yang kita edit jadi buku 9, ya, 9 tuh. Nah, kalau kemudian itu ada sesuatu yang baru, kita lombakan, ya dapat bonus yang lain, ya. Bukan hanya semata-mata bonusnya naik pangkat, bonus jelong-jelong, bonus silaturahmi, ya. Ternyata kita juga dapat bonus materi, misalnya dapat hadiah dan sebagainya, ya. Itu bermula semuanya dari masalah. Jadi istilahnya masalah kita adalah menjadi berkah asal kita bisa menggunakan masalah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian presentasi dari saya. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Ibu moderator. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas penyampaian materinya yang luar biasa dari Ibu Wahyu Juli Hastuti tentang materi teknik menyusun karya tulis ilmiah. Nah, mungkin dalam hal ini ada hal-hal yang kurang jelas ataupun yang perlu diperdalam tentang masalah ini, maka pada kesempatan season selanjutnya kami berikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Untuk dalam hal ini kami serahkan kepada teman-teman untuk menanyakan tentang teknik menyusun KT ini. Ya, silakan. Mungkin ada. Silakan dibuka on mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Mohon maaf saya lagi di latar dapur karena memang tugas seorang ibu rumah tangga ya. Memang tidak boleh juga kita abaikan. Terima kasih banyak Ibu Wahyu Juliati yang hari ini sangat mencerahkan ya, banyak hal-hal yang saya tidak tahu ya. Jadi saya juga berminat sekali nanti dengan materi yang Ibu share tadi. Jadi dari pembahasan tadi ada yang ulun tangkap tentang jenis penelitian ya. Jadi dilihat dari segi tujuannya, penelitian itu ada tiga jenis, ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan gitu ya Bu ya. Nah kalau misalnya saya ingin meneliti ya fenomena di lapangan ya, nah itu termasuk kepada penelitian yang mana. Walaupun nanti di lapangan itu kan ada teori yang ingin dikonstruk ya dari hasil penelitian itu. Nah, apakah itu termasuk penelitian dasar atau penelitian terapan? Ya, itu dulu Bu yang ingin saya tanyakan. Sekali lagi terima kasih. Saya hanya pembuka. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa ya memanfaatkan momen ini, kesempatan yang sangat berharga ya untuk menambah wawasan kita tentang menulis ya, karena memang betul kata Ibu tadi bahwa menulis itu akan menambah bonus-bonus dalam kehidupan ini ya. Terima kasih Pak Misran dan Ibu Wahyu Juliati. Salam kenal saya Ibu Kamalih dari Banjarmas, dari Martapura ya, Kalimantan Selatan. Oke, makasih banyak Bapak. Pak Bu Kamalih, tadi fenomena apa ya Bu contohnya? Fenomena tentang kehidupan remaja ya. Saya sekarang lagi meneliti itu tentang buku PKBP ya Bu ya? Tentang keberagaman remaja, anggaplah seperti itu ya. Keberagaman remaja milenial saat ini. Oke, remaja milenial saat ini. Oke. Gini Ibu, kita kalau seperti itu, Ibu cenderungnya ke penelitiannya itu adalah untuk yang survei ya Ibu ya, survei ya. Karena kita kalau Ibu kan meneliti tentang kehidupan remaja, nah itu masalahnya masih global Ibu, masih global. Kita sorotinya itu di mananya gitu ya. Misalnya kita sorotinya di game online-nya, bisa. Atau kita sorotinya misalnya pengaruh dia
milenial itu gaya milenial itu misalnya TikTokan sekarang. Nah, TikTokan itu apakah TikTokan kegemaran dia TikTokan itu akan mempengaruhi belajarnya atau tidak, atau malah cenderung meningkatkan pembelajarannya atau tidak. Jadi kalau untuk sebuah penelitian kita tidak bisa meneliti itu secara global, tapi kita harus fokus yang mananya, gitu, yang mana ya, misalnya pengaruh penggunaan gadget. Nah, gadgetnya itu yang mana yang kita fokuskan? Gadgetnya itu apakah game online-nya? Yang game online, ya kadang kan ada istilahnya mabar itu ya, main bareng gitu, game online bareng-bareng. Nah, itu apakah misalnya berpengaruh ya terhadap motivasi belajar seperti itu bisa diteliti, Ibu. Nah, itu biasanya untuk secara penelitian kualitatif. Nah, itu kita perlu waktu yang agak lama, Ibu, untuk itu, karena kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengambil satu pandangan saja, satu sampel saja, kemudian kita ambil simpulan, tidak bisa, Ibu. Kita harus mengambil beberapa sampel dan kita amati itu dengan waktu tertentu. Oh, ternyata misalnya dalam satu semester kegiatan mabarnya itu misalnya sehari ya, mabar itu main bareng ya Bapak Ibu, main bareng dengan online itu misalnya sehari dia tuh setidaknya membutuhkan waktu 5 jam. Nah, kemudian kita bandingkan dia dengan pembelajaran sebelumnya sebelum dia mabar. Nah, itu ternyata memang berpengaruh. Nah, seperti itu. Dan kita melihatnya bukan hanya satu kasus, kita harus melihat kasus yang lain. Jadi kita baru bisa mengambil itu sebagai penelitian. Kita tidak sama ketika kita lihat sekilas ya, kemudian kita tidak runut rentang waktunya, hanya sekilas kita simpulkan, itu tidak bisa menjadi sebuah penelitian. Kadang jatuhnya pada subjektivitas. Seperti itu, Ibu. Jadi kita harus fokus, Ibu. Jadi fokusnya di mananya kegiatan milenial sekarang. Misalnya yang positif ketika dia main TikTok untuk pembelajaran, lebih bagus. Ketika dia main TikTok untuk peningkatan protokol kesehatan, misalnya ingat pesan Ibu, kita TikTokan seperti itu, ternyata itu meningkatkan kesadaran anak muda tentang protokol kesehatan. Nah, itu lebih hal-hal yang positif ya. Nah, itu bisa untuk kita lakukan penelitian seperti itu, tapi tentunya butuh waktu yang agak lama. Jadi tidak serta-merta kita bisa menyimpulkan itu, tidak bisa. Demikian Pak, Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Mungkin ini ada terakhir Bu dari chat bertanya, apakah bedanya PTK dan karya tulis PTK dan KTI, Bu? Jadi apa bedanya karya PTK dan KTI? Mana ada absen gitu. Habis itu bagaimana kita memilih masalah dan mengidentifikasi agar bisa dijadikan sebagai sebuah PTK? Nah, mungkin dua pertanyaan ini langsung saja Bu dijawab sebagai penutup. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Untuk PTK, ilmiah itu macam-macam Bapak Ibu. Ada PTK, ada best practice, ada eksperimen dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang PTK ya, PTK itu Bapak Ibu begini. Untuk PTK itu misalnya kita menggunakan model inquiry di mapel A. Nah, setelah mapel A itu kan kita mapel B. Ya, setelah mapel B kita mapel C. Nah, model itu sama. Modelnya ya model inquiry semua. Nah, itu adalah PTK, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang lain, misalnya best practice, beda lagi. Best practice itu adalah praktek baik kita, praktek terbaik kita. Misalnya contoh, saya sudah pernah membuat aplikasi pembelajaran di mana anak yang PKL, waktu itu kan masih tatap muka ya Bapak Ibu, saya bikin aplikasi yang bisa diinstal di HP, ketika anak PKL itu bisa tetap belajar tanpa harus ketemu gurunya. Di situ ada materi, di situ ada media, di situ kemudian mestinya media itu adalah video seperti Bapak
Bapak Ibu. Kemudian di situ juga ada soal latihan. Setelah dia merasa soal latihan dia bisa melangkahkan ke soal UTS ya, atau formatif seperti itu ya, soal sumatif kah? Soal formatif ya, soal formatif. Nah di situ itu adalah kisah praktek baik saya. Kisah praktek baik saya ketika saya mengajar suatu materi dan ternyata materi itu tidak bisa tersampaikan secara langsung karena anak-anak berada di perusahaan, karena atau PKL ya, praktek kerja lapangan. Materi itu harus disampaikan, ya sudah saya buat aplikasi itu. Nah ternyata aplikasi itu ada di gadgetnya siswa, dan siswa bisa menikmati saja dimanapun, jadi tetap mencapai targetnya ya, targetnya misalnya di materi A dia ternyata mencapai KKM-nya, ya sudah, itu adalah praktek baik saya gitu. Jadi di sini kalau ditanyakan apa bedanya, PTK itu termasuk dari karya tulis ilmiah, cuma PTK itu menggunakan satu model pembelajaran tertentu yang sama di KD-KD yang berbeda. Ya, setidaknya ada 3 siklus ya, 2 siklus ya, tapi lebih sempurna lagi kalau 3 siklus. Nah, itu baru disebut PTK. Kalau karya tulis ya, karya tulis macam-macam, tidak semata-mata kita sebagai guru saja. Karya tulis bisa karya yang lainnya. Sebagai contoh, saya meneliti tentang pengaruh linalool terhadap daya penciuman ular piton. Ya, masalahnya apa? Masalahnya itu di tempat saya itu, di belakang saya itu hutan, banyak ular piton, Bapak Ibu, ular piton jalan-jalan ketika saya membuka keran air di dapur, saya buka pintu dapur, saya melihat itu ular piton itu jalan dengan santainya begitu. Ini tidak melihat saya terbelalak karena kaget ya. Dia jalan dengan santainya. Nah, kalau saya menemukan itu kan tidak masalah. Tapi bagaimana dengan anak-anak kecil yang menemukan ular piton itu, dan bagaimana cara mengusirnya? Kalau kita bunuh, kita akan istilahnya rantai makanan akan terputus ya. Kita tidak cinta lingkungan atau bagaimana ya. Tentunya kita membuat dia bagaimana supaya dia itu tidak datang ke rumah saya. Nah, ternyata kita pengaruhi dia dengan berbagai macam jenis bau-bauan ya, seperti bau serai, bau melati Belanda, bau lavender. Nah, ternyata dia itu tidak suka, Bapak Ibu, dan dia paling tidak suka dengan bau kapur barus. Nah, itu adalah contoh karya tulis ilmiah gitu ya, Bapak Ibu. Jadi PTK pun karya tulis ilmiah, cuma dia jenisnya adalah PTK. Nah, kemudian tadi untuk memilih masalah dan mengidentifikasi agar bisa jadikan sebuah PTK. Oke. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami merasa sudah memberikan pelajaran terbaik, nyatanya KKM kelas tidak tercapai? Nah, itu misalnya ya, kita menggunakan tadi, misalnya kita menggunakan pembelajarannya adalah secara konvensional misalnya kita suruh baca anak itu tanpa kita memberikan percobaan atau sebagainya, tanpa kita memberikan suatu masalah atau sebagainya, nggak taunya dia itu ternyata KKM-nya itu jelek. Nah, itu kan suatu masalah. Nah, masalahnya apa? Pada mata pelajaran ini ternyata anak itu kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar. Makanya kita mencari cara supaya anak itu tidak kesulitan belajar. Kalau tadi kita memberikan suatu tulisan, narasi, atau buku, yang kemudian kita imbangi. Misalnya buku itu kita kasih video. Jadi pengaruh pembelajaran untuk menggunakan video. Ya, nah, seperti itu. Nah, kalau tapi ya itu bisa dilakukan videonya juga akan diperlakukan meskipun videonya beda-beda ya. Video untuk materi A, video materi B, video materi C itu beda-beda. Tetapi sama ya, ada kita kayak kasih modul, kemudian kita kasih video. Nah, hal yang sama kita berlakukan untuk materi A, materi B, materi C. Jadi ada istilahnya 3 siklus ya, 3 siklus di PTK baru kita bisa ketemu seperti itu. Cuma Bapak Ibu, mohon maaf, PTK tidak bisa kita terapkan sekarang, Bapak Ibu. Jatuhnya karena kalau PTK kita harus benar-benar berada di kelas tatap muka. Kalau untuk kelas tatap maya, hal itu kita jembatani dengan pembuatan best practice.
Ya, PPT adalah pengalaman terbaik kita, misalnya memberikan video itu. Ya, setiap pelajaran materi A, B, dan C ternyata memberikan hasil yang bagus yang kita tulis di perspektif kita. Oh, ternyata untuk mata pelajaran misalnya biologi atau fisika di kelas ini, ya di semester ini itu bagusnya menggunakan video, tidak bisa hanya sebuah modul yang kemudian anak baca, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, jadi istilahnya masalahnya adalah misalnya ketika kita mengolah nilai KKM-nya tidak bisa, ketika anak sendiri mengungkapkan kepada kita, Ibu, Bapak, saya kesulitan ketika saya daring menggunakan Zoom, saya lebih misalnya saya tidak familiar dengan Zoom, saya lebih suka dengan menggunakan misalnya video Bapak Ibu saja yang diberikan ke saya. Nah, itu silakan. Itu adalah sebuah masalah Bapak Ibu ya. Misalnya begini tadi, Bapak Ibu, saya itu tidak pandai membaca. Saya tidak bisa memahami kalau membaca. Saya bisa memahaminya dengan menggunakan video. Ada lagi, Bapak Ibu, saya itu tidak bisa melihat, tidak suka melihat video yang Bapak Ibu buat misalnya. Saya lebih suka melihat video orang lain. Nah, mungkin kita bisa intervensi di ternyata masalahnya di sini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengambilan masalah adalah masalah yang kita temui aja di kelas. Seperti itu. Kemudian tidak copy paste Bapak Ibu. Masalah itu memang tidak ada yang copy paste Bapak Ibu. Masalah itu tidak ada yang copy paste. Yang copy paste adalah tulisan ya Bapak Ibu. Boleh kok kita sama-sama menggunakan model inquiry ya. Kemudian masalahnya sama-sama kesulitan belajar ya. Semua kan banyak Bapak Ibu baca itu kesulitan belajar dengan menggunakan misalnya model inquiry. Boleh ya. Boleh seperti itu. Tapi kita objeknya beda. Objek penelitian kita beda, siswa kita beda, kita melakukannya juga beda, mata pelajarannya kita beda, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Itu nggak salah, nggak masalah. Yang akan menjadi masalah kalau itu dijadikan lomba, biasanya tidak akan lolos karena itu adalah sesuatu yang misalnya sudah dipakai untuk masyarakat. Kalau untuk yang lomba itu ada sesuatu yang hal baru, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya, Ibu atas jawabannya yang luar biasa, dan kelihatannya ini tidak cukup sampai di sini, nanti akan kita dibimbing oleh Ibu di dunia maya dan nantinya ke depannya untuk mudah-mudahan terbit bukunya. Mungkin itu dulu ya dalam kesempatan ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu Juli Hastuti yang telah menyampaikan materi tentang teknik menyusun karya tulis ilmiah. Dan perlu kami sampaikan bahwa beliau ini banyak sekali pengalaman mengajarnya, habis itu prestasi akademiknya baik ada 10, terakhir adalah finalis nasional inovasi pendidikan karakter bangsa yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan Guru tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan terakhir ada penghargaan kreativitas dan dedikasi penanganan COVID-19 oleh Forum Komunikasi Sosialisasi Protokol Kesehatan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, terima kasih kepada Ibu pemateri yang telah memberikan ilmunya kepada kami, dan kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf ada kata yang salah. Salam sehat selalu. Mohon maaf saya izin untuk diri ya Bapak Ibu untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.